Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kali ini kita kembali belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis khusus kelas 11 IPA atau IPS semester ganjil tahun 2020, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang hadis akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Mari kita simak. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan tentang akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda, yang mana ini diambil daripada judul bab kita yang termaktub, yaitu toleransi beragama. Nah, ini penjelasan hadisnya, yaitu dari artinya kita bacakan dari Ibnu Abbas, dan dia merafakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, toleransi di sini adalah yaitu dalam konteks sosial, budaya, dan agama, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, contohnya dengan bab kita yaitu sama dengan toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Nah, pada hadis yang pertama ini, pada hadis kali ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu menegaskan bahwa pentingnya memanusiakan manusia dengan cara menghormati orang yang segi usia dan keilmuan lebih tua, sekaligus menyebarkan kasih sayang bagi yang usia lebih tua kepada para generasi muda. Pada hadis tersebut juga ditegaskan untuk selalu menganjurkan nilai-nilai kebaikan, sekaligus ada seseorang atau kelompok yang memiliki kepedulian untuk mencegah atau meminimalisir berkembangnya kemungkaran. Adapun tafsir yang dapat kita jelaskan dari hadis tersebut, ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang lebih baik dan wajibnya menyayangi antara sama kaum muslimin. Nah, di sini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika bergaul dengan anak muda atau orang yang tua. Nah, terhadap yang lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya, serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan demikianlah Islam mengajarkan akhlak mulia, saling menghormati dan menyayangi antara sama manusia, yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Nah, hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik, tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu juga agama Islam juga merintahkan umat Islam untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Artinya kita beramal nahi mungkar, tidak memandang pada siapa saja, baik kepada orang yang tua, kepada orang yang muda, dan sebagainya. Nah, ini ada problematika penerapan toleransi beragama, yang mana manusia diciptakan sebagai individu yang merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, individu diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat. Seorang individu juga akan berhadapan dengan suatu kelompok yang berbeda. Salah satu perbedaan itu adalah kepercayaan agama yang dianut. Nah, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyak etnis, suku, agama, bahasa, budaya, ataupun adat istiadat. Nah, untuk urusan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional. Negara mewajibkan harganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya.
Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih satu agama yang telah ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik atau Protestan, Hindu, Buddha ataupun Konghucu. Nah, kenyataan ini dengan sendirinya memaksa negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama. Semua individu diharapkan dapat saling melindungi dan menghormati perbedaan antar umat beragama yang ada dalam masyarakat. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Nah, menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat yang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan atau kepercayaan maupun yang lainnya berbeda dengan pendiri sendiri. Namun dalam keberagaman yang ada di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dinamika kehidupan akan ada suatu gesekan yang terjadi antar kelompok masyarakat, seperti kasus-kasus intoleransi agama yang menjadi sorotan di Indonesia yang terjadi pada sekarang ini. Agar peserta didik yang memahami secara utuh kondisi-kondisi yang ada, mari kita lanjutkan sesi berikutnya lagi. Kita beri soal ya. Nah, ini ada tugas latihan, nanti dikerjakan seperti biasa. Tugasnya di upload ke e-learning. Nah, ini bacakan ya. Kebebasan memeluk agama yang merupakan hak tiap penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Nah, dari pernyataan tersebut, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi terhadap seorang yang berbeda agama. Nah, itu saja ya dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.